Hello guys, welcome back again to my channel. Jadi di video kali ini saya kembali lagi mereview sebuah racket merek Yonex ya, yang bisa dibilang keluaran terbaru juga ya, yaitu Yonex Astrox 01 ya kawan-kawannya. Nah, Astrox 01 ini dia ada 3 tipe, yaitu ability, feel, dan clear ya kawan-kawannya. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas yang ability dan feel saja ya kawan-kawannya. Jadi yang clear itu tidak saya review gitu ya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara detail apa sih perbedaan, apa sih persamaan, apa sih yang enak, apa sih yang bagus dari racket-racket yang Astrox 01 ini miliki gitu kawan-kawan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai saja ya kawan-kawannya. Review racket Yonex 01 ability dan feel ya. Oke, so let's check it out. Nah, ini adalah bentuk atau ya desain dari Astrox 01 ability ya kawan-kawannya. Terus ini adalah bentuk dari Astrox 01 feel. Oke, nah kita mulai dari desainnya dulu ya kawan-kawan ya. Kita mulai dari yang ability dulu. Nah, ability ini dia warna utamanya merah ya, kalau kalian bisa lihat ya. Oke, ini warnanya merah. Nah, di tengahnya ya seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Bentar ya. Oke, nah ini kalian bisa lihat sendiri bentuk desain dari ability 01 ya. Nah, di sini ada tulisan Astrox 01 ability, terusnya ada tulisan Astrox besar ya. Oke, terus ini di bagian kepalanya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada beberapa tulisan. Oke, terus di sisi sininya juga sama ya. Oke, di sisi sininya juga sama. Terus di sininya juga. Oke ya, terus kita coba putar. Nah, ini bentuk apanya ya, bentuk bentar. Oke, bentuk grommetnya dari sisi sudut samping ya. Terus nah kita putar. Nah, di sini sama juga ada tulisan Astrox ya. Oke, ini ada tulisan rotation system ya. Terus nah, di sini ada sedikit corak. Oke, corak keularan ya. Dan di sini ada tulisan kecil ya. Ini oke, kita lihat bisa nggak? Oh, tidak bisa ya kawan ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Nah, ini ada tulisan isometrik ya. Oke, ada tulisan isometrik. Terus di sini yang kalau yang tadi ini tulisannya sini dia. Oke, ini rotation system ya. Terus kalau yang di sini full carbon graphite ya. Oke, full carbon graphite. Terus di sini ada tulisan, ntar saya putar. Nah, ini dia. Nah, ini maksudnya adalah panjangnya itu lebih panjang 10 mm ya. Terus untuk tingkat heavy-nya itu balance ya kawan-kawannya. Nanti saya jelaskan di selanjutnya saja. Oke, nah ini desainnya ya untuk ability. Terus nah, ini untuk yang feel ya. Oke, oh ya saya lupa kasih lihat ini bentuk bawahnya ya. Oke, seperti biasa ya. Kalau Yonex dia nggak ada perbedaannya ya, yang mahal, yang murah, setahu saya sih nggak ada perbedaannya. Terus di sini seperti biasa juga, belakang backgroundnya itu gelap, terus hijau gelap lah ya, terus warna putih ya desain logonya. Oke, nah terus untuk beberapa belakangan ini ya, Yonex ini dia sepertinya lagi kurang hologram sunrise-nya ya. Jadi kalau kalian mau beli di official store ya, mau beli di misalnya toko-toko online yang kalian terpercayai, itu sekarang ini harusnya untuk hologram itu lagi kosong ya kawan-kawannya, alias mereka tidak pasang hologramnya. Jadi bukan berarti itu tidak ori ya, tapi memang dari Yonex-nya itu sendiri
sedang tidak ada hologramnya gitu. Entah lagi mungkin biaya pembuatannya besar atau gimana ya, saya pun kurang tahu ya kawan-kawan ya. Cuman saya kasih tahu ini biar kalian nggak kaget ya kalau kalian misalnya beli di toko-toko online ataupun di official store langsung dari Yonex ya, dan tidak ada logonya, hologramnya ya, kalian jangan kaget gitu. Karena pun biasanya yang saya tahu, kalau kayak di official store itu dia udah ada tulis ya bahwasanya sedang tidak ada hologram gitu. Tapi bukan berarti ini tidak ori ya. Oke, nah ini lanjut, ini penghubung batangnya. Oke, terus ini desain apanya ya, desain batangannya. Sorry ya kawan-kawannya, ini agak zoom-zoomnya agak lasak sekali ya. Oke, ini ada tulisan Astro 01 feel. Terus ini ada tulisan feel besar ya. Ya, ini kalau yang feel dia corak utamanya atau warna utamanya sih hijau ya. Terus nah ini untuk kepalanya biasa sama juga ya, untuk tulisannya mirip dengan yang ability ya. Oke, ini corak kehijauan sampai di sini. Ini juga. Nah, Oke, ini corak hitam ke hijau-hijauan. Terus kalau saya putar lagi, ya ini sisi lainnya. Oke, terus nah ini sisi lainnya juga. Oke kawan-kawannya, nah ini adalah desainnya dari feel dan ability ya kawan-kawannya. Nah saya pakai yang ability saja. Oke, biar nggak semak ya. Nah kita mulai dari pegangannya kawan-kawannya, pegangan gripnya. Nah untuk panjang gripnya itu dari sini ya kawan-kawannya, dari sini sampai sini itu panjangnya berkisaran 17,1 cm ya. Jadi ini sampai sini 17,1 cm. Saya kasih info dulu aja lah ya, untuk spesifikasi kayak gripnya ini sama dengan yang feel, sama dengan yang clear ya kawan-kawannya, jadi nggak ada bedanya. Terus diameter gripnya itu adalah 8,7 cm ya, ini ya. Oke, jadi standar ya, G5 ya. Oke. Nah selanjutnya untuk batangannya. Untuk batangannya ini panjang dari kepala sini ya kawan-kawan ya, panjang dari kepala sampai ke penghubung gripnya sini. Nah itu panjangnya berkisaran 24,8 cm, sama ya dengan yang feel ya. Dan untuk fleksibilitasnya ini medium fleksibel ya, kalau kita patah-patahin gini ya medium fleksibel. Nah terus untuk balance pointnya, nah untuk balance pointnya ini antara ability dan feel ada perbedaan, ada sedikit perbedaan ya. Kalau ability ini balance pointnya di 298, sedangkan kalau yang feel ini ya, yang feel ini 292 cm ya kawan-kawan ya. Jadi kalau ibaratnya dari sini sampai ke tengah itu, kalau untuk yang ability-nya 298 ya, alias dia lebih ke head heavy sedikit ya, tapi belum masuk kategori head heavy. Sedangkan kalau yang feel ini lebih arah ke gripnya kawan-kawan. Oke. Nah terus untuk jenis balance-nya ya, ini balance ya kawan-kawannya, bukan head heavy ya. Kedua-duanya seperti itu, cuma bedanya di balance point-nya tadi. Di feel-nya itu lebih apa namanya ya, lebih dekat ke gripnya ya kawan-kawan ya. Oke. Nah selanjutnya untuk kita lihat dulu ya, di batangannya ini ada teknologi apa aja ya. Kita lihat sepertinya tidak ada ya kawan-kawan ya. Iya, jadi kalau Yonex memang kadang dia nggak ada tulis teknologinya di batangannya yang di sini ya kawan-kawan ya. Ini bersih ya, nggak ada tulisan apa-apa. Nah selanjutnya kita masuk ke bagian kepalanya. Nah untuk bagian kepalanya, panjang kepalanya dari sini ya sampai ke sini itu berkisaran 24 cm ya kawan-kawan ya. Terus untuk lebar kepalanya ini yaitu dari sini ya sampai ke sini itu adalah 18,9
cm ya. Untuk grommetnya sendiri, nah ini saya jujur kaget juga ya, kaget ya. Ini total grommetnya ini sebanyak 76 grommet ya kawan-kawannya. Ini udah bisa dibilang di luar standar ya, dan lebih banyak ya. Biasanya kalau standar itu 72 saja, sedangkan ini 76 kawan-kawan. Jadi dengan banyaknya grommet ini bisa membuat pengikat senarnya itu lebih banyak gitu. Bisa 2 simpul, 4 simpul ya kawan-kawannya, dan bisa lebih mempermudah tukang ikatnya. Oke, selanjutnya ke ikatannya. Untuk ikatannya ini maksimumnya 28 lbs ya kawan-kawannya. Kalau kita ikuti dari arahan Yonex-nya, di sini ada tulisan, coba ya. Oke. Nah, ini 28 ya kawan-kawannya. 28 lbs, 20 sampai 28 lbs. Oke. Terus nah di sini pun ada tulisan G5 ya. G5 itu untuk ukuran gripnya ya kawan-kawan ya. Nah, terus untuk teknologinya itu ada apa-apa saja kalau ditulis di batangannya ya. Yaitu yang pertama isometrik ya kawan-kawan ya. Ini ya. Oke. Nah, isometrik ini membuat ukuran kepalanya ini lebih simetris ya kawan-kawan, alias dia di sini lebih petak ya. Jadi membuat jangkauan atau ukuran kepalanya ini jadi lebih besar gitu kawan-kawan. Dan sebenarnya teknologi isometrik ini udah bisa dibilang kalau raket-raket yang di atas 300-an udah pakai isometrik ya. Sekarang kalau raket-raket sih udah pakai isometrik, kecuali kalau kayak kita beli Yonex GR 303, nah itu belum ya gitu. Dan karena dari harganya pun jauh murahnya gitu. Nah, itu gunanya ya supaya ruang lingkup kita untuk mengambil bola lebih besar, terus sweet spotnya lebih banyak gitu kawan-kawan. Oke. Nah, selanjutnya teknologi rotational generator system. Nah, yaitu di sini ya ada tertulis ya. Oke, rotational generator system. Nah, ini teknologi ini membuat perpindahan kita dari menyerang, bertahan itu bisa lebih gesit gitu kawan-kawan, karena ada teknologi seperti ini. Jadi ya kalau mau nyerang dan bertahan itu kita bisa lebih cepat gerakannya dan tidak begitu menguras tenaga gitu. Oke, terus untuk teknologi berikutnya adalah full graphite carbon. Full graphite carbon itu kita lihat di mana ya? Bentar. Oh, ini dia. Full ada. Oke, full graphite karbon ya kawan-kawannya. Ini maklum ya kawan-kawannya, ini agak susah ya autonya ya, auto fokusnya. Oke, nah ini maksudnya raket ini benar-benar dibuat dari bahan grafit secara keseluruhannya ya, bukan di kepalanya saja, tapi di keseluruhan apa namanya ini raketnya. Oke, nah jadi ya ini bisa dibilang kuat ya kawan-kawannya. Ya kalau kena bentur sekali 2 kali harusnya masih bisa tahan ya. Tapi kalau sampai 10 kali ya patah lah ya. Ya kalau kita main raketnya sering benturan ya agak pusing juga ya. Nah, jadi ya sekali 2 kali bisa lah gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada tulisan bentar ya, kita cari dulu, ada satu tulisan lagi. Nah, ini dia. Oke, coba kita fokuskan. Nah, di sini ada tulisan heat EV-nya apa ya? Balance ya. Terus ini 10 mm lebih panjang ya. Jadi maksudnya ini untuk tingkat berat kepalanya itu balance ya, alias tidak berat di kepala. Terus untuk panjang raketnya ini lebih panjang 10 mm ya. Oke. Nah, itu saja sih kalau untuk teknologinya yang ada di kepalanya ya, maksudnya tertulis di kepalanya. Nah, selanjutnya kita teknologi keseluruhannya. Kalau yang tadi semuanya sama ya dengan yang feel ya. Ya, betul. Makanya saya cuman jelaskan yang ability saja. Untuk sekarang ini sih yang berbeda hanya di balance point-nya ya kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya untuk keseluruhannya dari berat si ability itu kalau saya langsung nimbang ya, itu berkisaran 86,9 gram ya kawan-kawan ya. Itu untuk beratnya si ability. Sedangkan kalau yang feel ini beratnya 85,7 gram ya, lebih kurang ya kawan-kawan ya. Jadi
bisa disimpulkan feel ini dia lebih ringan ketimbang yang ability gitu kawan-kawan. Nah, untuk panjangnya 67,5 cm ya. Maksudnya panjang keseluruhan raket ini. Jadi untuk yang standar biasanya sih 6, ini kan 67 ya, berarti 66 lah, sekitar 66,5 cm. Nah, ini karena mereka buat perpanjang 10 mm lagi, maka panjangnya itu menjadi 67,5 cm ya, alias 675 mm. Oke. Nah, ya gunanya untuk apa ya? Biar kita kalau untuk dari segi smash ya, dari segi jangkauan bisa lebih panjang sedikit lah gitu. Oke. Nah, selanjutnya, nah di sini saya kasih tahu spesifikasi dari swing weight-nya ya kawan-kawan. Itu maksudnya swing weight-nya itu ketika kita mengayunkan beratnya dari raket ini jadi berapa gitu kawan-kawan. Nah, untuk ability itu beratnya menjadi ini ya, beratnya menjadi 86 kg ya kawan-kawannya, ingat kilogram. Sedangkan kalau yang ini yang feel 85,5 kg gitu kawan-kawan. Jadi bisa disimpulkan si ability ini benar-benar dia lebih, menurut saya lebih powerful ketimbang yang feel ini ya kawan-kawannya. Karena dari segi berat tekanannya itu lebih berat yang ability, dan wajar sih karena dari balance pointnya saja dan berat dari raketnya saja ability menang daripada si feel ini. Nah, selanjutnya untuk performance swingnya itu sekitar 88,4 kg kalau yang ini ya, si ability. Sedangkan kalau yang feelnya ini hanya 88 kg ya, beda 0,4 kg, yang membuat ya memang ability ini lebih powerful gitu ketimbang yang feel ini gitu. Nah, dan keduanya sama-sama made in China. Oke. Untuk dari segi gampang warnanya ya, pewarnaannya. Untuk dari segi pewarnaannya itu ini tidak gampang lentur ya. Kalau kalian bisa lihat ya, ini bahan dari apa namanya ya, bahan dari catnya ini ya, kalian bisa lihat sendiri apakah gampang lentur atau enggak. Kalau dari saya sendiri sih ini sih tidak gampang lentur ya, kecuali ya kalau kalian gesek-gesek terus ya lentur juga gitu. Oke. Nah, untuk harga dari raket ini, nah saya kasih tahu yang harga saya jual saja ya. Nah, kalau kalian yang belum tahu ya, saya ada toko online lagi ya, yaitu BR Sport Store. Kalian bisa langsung beli di sana. Nah, apa yang kalian dapatkan jika beli di tempat saya? Ya pastinya raketnya, terus grip ya, dan senar BG6 ya kawan-kawannya, dan sudah dipasangkan senarnya. Oke, jadi kalian intinya tinggal pakai saja gitu kalau di toko online saya gitu. Oke, untuk harganya ini dibanderol 575.000 ya kawan-kawannya. Jadi kalau kalian lihat di toko-toko online, kalian juga harus perhatikan baik-baik ya. Ada mungkin jauh dari harga ini, tapi bisa saja dia cuman hanya batangan saja, karena banyak yang di luar sana mereka jualnya hanya batangan saja gitu kawan-kawan. Biar kelihatan ya lebih murah lah ya, karena ini termasuk raket yang bisa dibilang udah mulai bagus ya. Meskipun ini made in China, tapi made in China yang udah tinggi lah. Karena kalau made in China itu biasanya kalau 500-an sih udah tinggi kalau untuk Yonex ya kawan-kawan ya. Nah, jadi apa sih kesimpulan dari kedua raket ini ya, yaitu feel dan ability. Nah, kalau kita lihat saja hanya di bagian balance pointnya dulu. Dari segi balance pointnya ini saja memang mengisyaratkan Astro Ability ini harusnya lebih powerful ketimbang yang feel. Nah, bisa dibilang ability ini lebih cocok untuk yang orang-orang yang suka dengan powerful ya kawan-kawannya. Sedangkan kalau yang feel ini lebih ke kontrol ya. Nah, dari segi beratnya saja pun ability lebih berat sedikit ketimbang yang feel, dan dari segi swing weight-nya juga tadi ability 86, sedangkan kalau yang feel-nya itu 85,5 kg, dan dari performance swing-nya juga 88,4, dan yang feel-nya 88 kg. Nah, dari sana saja kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ability ini lebih powerful ketimbang yang feel ya kawan-kawannya. Loh, jadi bang feel ini nggak bagus dong. Nah, itu balik lagi ke gameplay kalian ya kawan-kawannya. Jadi kalau seperti saya ya, saya jujur saja saya orangnya suka lebih ke
yang kontrol ya kawan-kawannya. Jadi kalau saya disuruh memilih, saya lebih memilih yang feel karena dari segi dari segi beratnya, dari segi balance pointnya saya lebih suka gitu, karena saya lebih mengandalkan yang kontrol. Nah, tapi kalau power ya saya lebih saranin kalian memilih yang ability ya kawan-kawannya. Karena ability ini memang paling kuat untuk segi Astrok 01 ya kawan-kawannya. Kalau yang feel-nya saja pun itu bukan, yang satu lagi yang clear ya kawan-kawannya. Satu lagi yang clear itu dari spesifikasinya sebenarnya lebih ringan ketimbang yang yang feel ya kawan-kawannya. Jadi sebenarnya feel ini tengah-tengah ya untuk yang Astrok 01 dari segi balance pointnya, dari segi beratnya, dari segi swing performance-nya dan swing weight-nya itu sebenarnya feel ini di tengah-tengah gitu, alias dia bisa dibilang ada powernya sedikit dan juga bisa kontrolnya sedikit. Jadi yang suka seimbang-seimbang lah, ini cocok lah untuk kalian yang feel ya, yang suka keseimbangan gitu. Jangan kalau yang powerful, kalian lebih bagus memilih yang Astrok ability gitu. Dan memang kalau saya lihat ya banyak kan kalau di pasaran ini kalau yang racket powerful lebih laku ya, karena memang banyak orang cari yang powerful. Kalau yang cari powerful ya kalian harus cari yang ability. Oke, nah itu saja keseluruhan spesifikasi dan kesimpulan yang ada di racket kedua ini ya kawan-kawannya. Jadi ya racket ini tergantung dengan kita memilih sebuah racket itu tergantung dengan style kita masing-masing gitu kawan-kawan. Jadi tidak ada namanya racket saya misalnya cocok dengan ringan dan kalian harus cocoknya dengan ringan, tidak gitu. Saya cocoknya dengan berat, kalian cocoknya dengan berat gitu, tidak gitu. Jadi itu semua tergantung dengan style kita masing-masing gitu kawan-kawan. Jadi ada yang memang dia lebih cocoknya hit heavy ya, atau yang tidak hit heavy ya, seperti saya lebih suka kontrol. Nah, hal-hal yang semacam itulah yang membuat variasi-variasi racket itu bermunculan gitu kawan. Jadi ya semua racket itu tergantung dengan style kita main masing-masing gitu. Jadi kalau yang racket-racket di atas, apalagi yang udah 800, 900 ya, itu pastinya, atau yang di atas 500 lah sebenarnya, di atas 500 itu pun udah mulai masuk ke tahap kita mulai masuk ke amatiran gitu kawan-kawan. Dari yang beginner masuk ke amatiran, dan itu mulai kita harus mencari sebuah racket yang cocok dengan kita. Makanya racket itu banyakkan yang di atas 500 itu dia ada tipe-tipenya lagi dalam satu tipe gitu, yaitu kayak Astrok 01 ada feel, ability dan clear ya. Nah itu sengaja dibuat supaya ya tergantung dengan pemainnya masing-masing gitu kawan-kawan. Oke, sampai di sini saja video mengenai review Yonex Astrok 01 feel dan ability. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan langsung tulis di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau nggak bisa ya saya tidak akan jawab gitu ya. Oke, nah dan seperti biasa ya, di like, share dan subscribe channel ini. Oh, dan satu lagi ya, kalau kalian mau mencari tempat jual badminton ya, boleh langsung ke toko saya sendiri langsung ya, yaitu BR Sport Store. Nah, kalian akan mendapatkan paket-paket yang sudah tadi saya kasih tahu ya, yaitu BG6, gratis pasang senar dan grip ya kawan-kawannya. Oke, nah sampai di sini saja video mengenai review racket Yonex Astrok 01. Semoga kalian mendapat informasi yang kalian inginkan, dan ingat untuk like, share dan subscribe channel ini. Oke, see you in the next video dan bye bye.